dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وأحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dalam program Wisata Kolbu yang 39. Insyaallah kita akan bersama-sama mengkaji, bersama-sama kita mendengarkan penjelasan yang akan disampaikan dengan saya, Rosian Anwar, tentang talak atau cerai solusikah. Kita sama-sama menyaksikan setelah iklan berikut ini. curhat apa sayang? Masalah rumah tangga aku, Mbak. Kenapa? Kayaknya aku pengen udahan aja deh, Mbak, sama suami aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Ya, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah Ustaz. Sedang bincang-bincang apa? Terus sekali. Iya nih, gak apa-apa Vi, kita bilang aja sama Ustaz. Iya Ustaz, Devi barusan cerita sama saya, sepertinya lagi ada masalah keluarga. Dan Devi berpikiran kalau
bercerai itu Tuntas yang akan lebih masalahnya. baik. Iya, kayak gimana Ustaz yang baiknya? Oh, baik. Baik. Pemirsa PKPO TV, kebetulan dalam program Wisata Kolbu episode yang 39 ini kita akan membahas mengenai masalah talak atau cerai. Cerai yang selalu banyak saat-saat ini pernikahan rumah tangga yang lain selalu mengajukannya adalah cerai. Cerai dan terus cerai. Namun apakah kemudian talak atau cerai ini menjadi solusi bagi kita? Ataukah talak ini menjadi permasalahan sudah begitu sirna, kita tidak sudah lepas bebannya, atau kemudian kita justru cerai ini menjadi pengintai dan terus akan mengintai kita, permasalahan akan lebih besar dan lebih besar setelah kita kemudian talak bersama istri kita atau suami kita, kemudian kita bubar rumah tangga yang selama ini kita idam-idamkan, yang selama ini kita bina dari 0 sampai kemudian 5 tahunkah, 10 tahunkah, 15 tahunkah, 20 tahunkah, atau seterusnya sampai kemudian anak-anak kita sudah besar. Pemirsa PKPO TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya kita pernikahan adalah menginginkan itu untuk sakinah wa mawaddah warahmah, untuk ketenangan jiwa, untuk kedamaian, untuk kasih sayang, saling mengerti, saling berkomunikasi, saling cinta satu sama lain. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala antara suami dan istri, maka tentu saja pernikahan itu adalah pernikahan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, proses perjalanan pernikahan itu memang berumah tangga tidak semulus apa yang kita kira. Tidak semulus apa yang kita inginkan. Tidak semulus apa yang kita cita-citakan sebelum kita di awal kita pernikahan. Justru pernikahan itu ada sebuah duri-duri perjalanan. Ada ujian-ujian dalam pernikahan. Apakah kita bisa menahan duri itu sendiri? Apakah kita bisa kemudian bersama dengan suami istri kita bisa menembus ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa PKPO TV yang dimulaikan Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, secara lugotan bahwa at-talaq itu adalah yakhudu minal itlaq, diambil itlaq atau melepaskan, yursil atau melepaskan begitu saja. Itu secara bahasa. Secara syar'i adalah bahwa talak itu adalah melepaskan ikatan pernikahan, melepaskan perjanjian-perjanjian pernikahan. Itulah secara istilah syariah, secara fikih syariah. Maka ketika ada orang yang kemudian dia ingin melepas sebuah ikatan pernikahan, melepas akad pernikahan yang telah diberikan janji antara suami dan istri, saling mencintai, saling berkomunikasi, ketika dia melepas, maka itu adalah menjadi talak di antara suami istri. Pemirsa PKPO TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu apakah kemudian kita ketika permasalahan yang dilontarkan oleh ibu kita ini yang sudah problemnya sangat luar biasa sampai tidak bisa menampung di otak kita misalnya, sampai kemudian kita tidak tahan, entah suami kita kah yang kemudian dia sehari-harinya tidak sesuai lagi dengan apa yang kita inginkan, atau ringan tangan kah, atau kita lihat anak-anak sudah besar, sudah banyak, sementara permasalahan ekonomi yang begitu carut marut dan sebagainya, kita mengatakan sudahlah, kita selesaikanlah, finishlah pernikahan ini. Apakah itu yang kita lontarkan seperti itu? Tentu saja tidak. Pemirsa PKPO TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru pernikahan ini adalah sesuatu pekerjaan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, kama qala Rasulullah SAW, abghadu ila Allah taala at-talaq. Abghadul halal ila Allah taala at-talaq. Sesuatu halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah at-talaq. Walaupun talak itu halal,
tetapi adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hamba-hambanya yang berumah tangga, hamba-hambanya yang telah mencintai satu sama lain, peran pernikahannya, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan sebuah perceraian. Karena perceraian adalah dampaknya luar biasa. Perceraian adalah bagaimana para iblis itu mengganggu para hamba Allah Subhanahu wa taala, pada manusia-manusia agar bercerai-berai, agar umat Islam atau umat manusia hamba Allah Subhanahu wa taala itu tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kemudian dia mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan oleh iblis terhadap hamba Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimanakah kemudian kita agar perceraian itu tidak terjadi? Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan kepada kita, jika kita ada sebuah perselisihan antara suami dan istri, baik itu masalah ekonomi dan sebagainya, Allah mengatakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islahan yufaqillahu bainahuma innallaha aliman khabira. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, wa in khiftum shiqaqa bainahuma, jika kalian khawatir atau takut perselisihan, maka Allah mengatakan fab'athu. Untuk lebih menjelas kembali penjelasan yang dilontarkan firman Allah Subhanahu wa taala, tunggu sejenak, jeda selanjutnya dengan Wisata Kolbu yang episode yang 39, Talak Solusika. Madrasah abdi gentengna balalocor, bilikna barolong, upami belajar jadi keganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos, ngabangun madrasah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Pemirsa PKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang tadi saya jelaskan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahliha wa ahkaman min ahliha yurida islahan yuwafiqullahu innallaha kana aliman khabira. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, jika kalian khawatir atau takut perselisihan di antara keduanya, atau antara suami dan istri punya permasalahan yang apapun bentuk permasalahannya, maka Allah mengatakan, menyarankan atau memerintahkan kepada kita, fab'athu, kirimlah, utuslah hakaman, seorang mediator atau perantara, hakim atau orang yang bisa menyelesaikan perselisihan, orang yang bisa dianggap bisa min ahlihi, dari keluarga suami, wa hakaman min ahliha, dan seorang juga dari keluarga istri, yurida islahan. Diutusnya atau diperintahnya Allah Subhanahu wa taala kepada memerintahkan kepada kita agar mengirimkan hakaman itu tidak lain adalah iyurida islahan. Jadi dua utusan dari keluarga istri dan keluarga laki-laki, suami, tujuan adalah untuk iyurida islahan, untuk memperbaiki di antara kedua orang tersebut untuk perselisihan. Itu lebih baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka dua,
yuwafiqullahu bainahuma, innallaha kana aliman khabira. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha khabir. Artinya inilah jalan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika punya tadi disampaikan udah susah, rumitnya luar biasa kitab perselisihan itu, maka saran Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala kita kirim nih. Jelas. Atau mungkin dari orang tua kita, atau kemudian dari paman kita, atau yang memang paham dengan ahli agama dan sebagainya, sehingga masalah-masalah bisa diselesaikan dengan baik. Itu permasalahan. Pak Ustadz, sebenarnya ada nggak sih Pak Ustadz solusi untuk menghadapi suami yang mulai kasar gitu Pak Ustadz? Dengan tangan? Iya, ringan tangan. Tangannya ringan, mukul-mukul gitu ya? Iya Pak Ustadz, jadi sebenarnya itu salah satu alasan saya kenapa saya lebih memilih untuk selesai aja gitu. Karena untuk diomongin baik-baik pun udah nggak bisa lagi Pak Ustadz. Jadi dia lebih suka menyelesaikan masalah dengan tangan gitu Pak Ustadz. Baik, pemirsa PKF TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya suami adalah menjadi pelindung bagi seorang istri. Suami menjadi peneduh bagi seorang istri. Ketika seorang istri punya masalah, maka ada pelindungnya, ada peneduhnya, sehingga rumah tangga terasa nyaman, terasa tenang, dan seorang istri terasa terlindungi. Akan tetapi tadi yang disampaikan oleh ibu kita ini, permasalahannya yang begitu rumit, yang luar biasa. Suaminya yang memiliki sifat ringan tangan, mudah memukul, sedikit-sedikit memukul, sehingga beliau mengatakan tidak tahan, harus cerai, harus talak. Saya katakan tadi bahwa perceraian adalah sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu adalah halal, tapi adalah yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tadi bahwa ayat surat An-Nisa ayat 35 yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika memang hakam atau seorang mediator atau mediasi atau seorang yang dikirimkan dari keluarga istri dan perempuan, perselisihan yang kecil maupun yang besar, dengan tangan sang suami diadukan dengan kedua belah pihak, antara keluarga besar dan keluarga istri dan suami, jika emang itu dilanjutkan kemudian memukul kembali, maka ulama mengatakan boleh seorang istri itu memberikan gugatan cerai kepada seorang suami yang memang dengan tangan, dan atau katakanlah seorang suami itu sudah melampaui batas-batas agama, sudah melanggar syariat, nasihatnya sudah susah luar biasa nasihatkannya, atau bagaimana? Apakah boleh seorang istri itu menggugat cerai seorang suaminya yang keluar dalam lampaui batas-batasan akidah agama Islam? Di era Rasulullah SAW ini telah pernah terjadi. Seorang istri sahabat Rasulullah SAW yang bernama Thabit bin Qais. Thabit bin Qais itu diadukan oleh istrinya kepada Rasulullah SAW. Tapi bukan lantaran Thabit bin Qais ini adalah orang yang dengan tangan memukul, tidak. Tetapi adalah Thabit bin Qais ini adalah orang yang keluar dari batasan agama. Beliau mengatakan Rasulullah, ya Rasulullah, sungguhnya aku tidak mencela akhlaknya Thabit bin Qais. Aku tidak mencela agamanya Thabit bin Qais, artinya adalah agama Islam. Akan tetapi, ya Rasulullah, sungguhnya aku tidak suka dengan kekufuran yang dilakukan oleh Thabit bin Qais selama dia masuk Islam, ketika dalam Islam. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada istri Thabit bin Qais, mengatakan, apakah kamu menginginkan untuk mengembalikan kembali mahar atau ladang, kebun? Rasulullah mengatakan kebun, maksudnya adalah ladang. Apakah kamu menginginkan kebun itu dikembalikan kembali kepada Thabit bin Qais? Maka istrinya Thabit bin Qais mengatakan kepada Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, saya akan kembalikan semua mahar kepada Thabit bin Qais. Kemudian Rasulullah SAW memanggil suaminya, istrinya Thabit bin Qais.
yaitu adalah sahabat Rasulullah yang bernama Thabit bin Qais. Dipanggilnya, Thabit bin Qais mengatakan, wahai Thabit bin Qais, pulangkanlah kembali, kembalikanlah kembali mahar, terimalah mahar yang dikembalikan oleh istrimu, maka ceraikanlah istrimu. Itulah yang kemudian kenapa ulama mengatakan adalah diperbolehkannya khulu, gugatan cerai terhadap suami agar cerai walaupun Allah Subhanahu wa taala membencinya, tetapi kemudian syarat yang paling utama disampaikan ulama adalah jika seorang suami itu telah melampaui batas agama atau kekufuran atau tidak bisa lagi diberikan sebuah nasihat. Permisa, kita jeda sejenak, kita dengarkan kembali penjelasan tentang talak ini setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa PKP TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam wisata kolbu. Kita akan berbincang-bincang bersama dua ibu ini, Bu Devi dengan Ibu Desti. Ada yang ditanyakan kembali? Iya Pak Ustadz. Tadi kan Pak Ustadz bilang kalau misalkan memang kita punya masalah sama suami atau istri, lebih baik didatangkan seorang mediator gitu Pak Ustadz ya. Nah, sebenarnya di masalah rumah tangga saya sendiri itu terlalu banyak ikut campur dari mertua Pak Ustadz. Jadi setiap ada masalah sekecil apapun, itu mertua selalu ikut ke dalam masalah itu. Jadi itu semakin memperkeruh suasana Pak Ustadz. Gitu. Jadi bukannya malah meredamkan suasana, justru malah makin memperkeruh. Begitu. Baik, kita kembali dengan apa yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Ketika istri Rasulullah SAW yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, dia tertinggal di pasukan Rasulullah SAW. Ketika itu Aisyah ditemukan oleh seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sofwan bin Mu'attal. Aisyah ditemukan oleh sahabat Rasulullah SAW dengan kondisi menutup aurat, dan juga sahabat Rasulullah SAW dengan santun, adab islaminya tetap terjaga. Tetapi kabar ini terdengar di kota Madinah bahwa Aisyah, istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, selingkuh dengan sahabat Rasulullah SAW. Sampai kemudian terdengarlah di telinga Rasulullah SAW. Apakah kemudian sahabat Rasulullah SAW dan juga sebagai mertuanya Rasulullah SAW, yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan juga istrinya, seorang orang tuanya dari Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah SAW, ketika istrinya Rasulullah SAW itu mengadu kepada ayahnya, kepada ibunya, mengatakan, wahai ayahku, sampaikanlah kepada Rasulullah SAW, sungguhnya aku tidak melakukan itu, perselingkuhan kepada sahabat Rasulullah SAW yang tadi saya sahabat Sofwan bin Mu'attal. Tapi apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, jika engkau tidak melakukannya, jika engkau dalam melakukannya berselingkuh kepada sahabat Rasulullah SAW, maka segeralah engkau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika engkau tidak melakukannya, tunggulah Allah Subhanahu wa taala akan mengatasi permasalahan ini. Begitu juga ketika Aisyah mengatakan kepada ibunya, istrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mengatakan demikian dan jawabnya sama dengan apa yang dikatakan Abu Bakar. Artinya, ini menjadi sebuah contoh sahabat Rasulullah SAW Abu Bakar, seorang mertua dari Rasulullah SAW, tidak pernah ikut serta walaupun ini kabarnya adalah kabar fitnah, hadithul ifki,
ketika memang ahli hakam tadi ya Ustadz ya, yang kata Ustadz bisa jadi mediator kita harus orang tua dan juga mertua. Ketika memang mereka ingin ikut, tadi bahasanya ikut campur ya Ustadz ya, tetap saja kan kita sebagai anak harus punya adab juga kepada mereka itu Ustadz. Yang seharusnya sebagai mantu atau seorang anak, yang seharusnya adalah kita tetap mengedepankan akhlak yang baik, adab yang baik. Jangan sampai kemudian mertua atau orang tua itu merasa hatinya adalah dikecilkan, merasa pendapatnya tidak didengar, merasa atau direndahkan dan sebagainya. Jika itu yang terjadi, justru ini menambah sebuah permasalahan yang sangat besar. Ujungnya adalah justru orang tuanya akan menggugat mantunya untuk bercerai atau mengadu dombakan atau mengatakan kepada anaknya, biasanya seperti sinetron gitu, mengatakan kepada anaknya agar untuk menceraikan istrinya. Padahal orang tua tidak berhak untuk meminta anaknya dan sebagainya menceraikan mantunya dan sebagainya. Nah, kebetulan yang aku alami seperti itu Pak Ustadz. Jadi memang mertua saya minta sama suami saya untuk udah bercerai saja gitu, dan saya pun sudah minta sama suami saya untuk ceraikan saya. Tapi nyatanya suami saya tidak mau menceraikan saya Pak Ustadz. Tapi walaupun dia tidak mau menceraikan saya, sikap dia di rumah tidak ada perubahan Pak Ustadz. Dia tetap kasar sama saya begitu. Jadi saya bingung nih Pak Ustadz, saya boleh nggak sih Pak Ustadz menggugatnya gitu? Suami yang baik adalah suami yang dia memiliki sifat bijaksana, suami yang memahami dan mengerti terhadap apa yang dialami seorang istrinya. Maka ketika seorang mertua atau orang tua suami meminta kepada anaknya untuk menceraikan atau mentalak mantunya atau istrinya, istri anaknya, maka seorang suami adalah tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Jika memang satu rumah, maka sebaiknya tidak serumah dengan orang tua atau mertua. Tidak selalu hidupnya adalah di perumahan mertua indah. Pindahlah kemudian kita dengan berumah tangga dengan mandiri, sehingga permasalahan rumah tangga bisa selesaikan di antara kedua suami istri. Tapi jika kemudian seorang suami tidak melepaskan, tidak menceraikan, tapi sifatnya tadi masih ringan tangan, kasar dan sebagainya, kembali kita berikan nasihat atau kembali berikanlah, panggil orang pihak yang ketiga. Jika memang terjadi dan terjadi, kembali dengan hadis yang salah yang tadi dengan istrinya sahabat Rasulullah yang bernama Thabit bin Qais yang mengadukan kepada Rasulullah SAW. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi'u mazida. Ya rabbal lakal hamdu kama yanbaghi sultanik. Allahumma haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa anal batila batila wa najnaba. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, lindungilah kami, lindungilah keluarga kami ya Rabb. Berikanlah ketenangan kepada keluarga kami ya Rabb. Jadikanlah kami keluarga kami adalah orang-orang yang senantiasa taat kepadamu ya Rabb. Ya Rabb, jadikanlah kami kepala rumah tangga yang senantiasa cinta dan taat kepadamu ya Rabb, sehingga kami bisa memberikan keteladanan, contoh yang baik kepada keluarga kami, baik kepada istri kami, kepada anak-anak kami, baik itu juga kepada keluarga besar kami. Ya Rabb, jadikanlah istri kami adalah istri yang solehah, istri yang taat kepadamu ya Rabb. Ya Rabb, kabulkanlah doa-doa kami, berikanlah ketenangan kepada kami, ridhoilah keluarga kami, jauhkanlah perkataan-perkataan cerai dalam keluarga kami. Jadikanlah kami adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian wisata kolbu yang ke-39, penjelasan mengenai talak
atau cerai solusikah. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita dan kita menahan diri kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa tidak pisah bersama keluarga kita. Wallahu a'lam. Dayakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian.